Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah. Alhamdulilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan kita umur yang panjang, sehingga kita diberi kekuatan fisik maupun rohani, ya, sehingga kita semua para jamaah dapat menikmati kemuliaan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Salawat salam bertangkaikan salam tercurah kepada suri tauladan umat manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan umatnya yang ikhlas menjalankan risalah yang beliau sampaikan. Jamaah tausiah hari Ramadan SIT Granada 1443 Hijriah yang dari seluruh pimpinan, baik unit dari TK IT, SD IT, SMP IT, pondok, KUK, baik itu direktur dan ketua yayasan, dari dewan guru, staf, komite, serta orang tua, dan siswa-siswi, serta masyarakat umum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tausiah hari Ramadan yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan terkait tausiah 30 menit. Insya Allah, ya, dengan kedatangan bulan Ramadan tentu saja membawa kebahagiaan tersendiri bagi kita yang mengharapkan kehadirannya, bak merindukan orang yang kita sayangi. Karena begitu banyak hikmah dan keutamaan di bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa di bulan Ramadan yang diperintahkan, yang terkandung pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat Jamaah tausiah SIT Granada. Di ayat tersebut bahwa Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Muaranya adalah ending dari puasa, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Namun di balik perintah tersebut ada kewajiban yang pasti, di balik itu ada hikmah yang tersembunyi. Kalau kita ibaratkan Ramadan itu seperti sekolah atau madrasah yang tentunya ada capaian kurikulum yang tersirat yang hendak dicapai ketika umat muslim selesai menjalankan puasa Ramadan. Jamaah THR SIT Granada, tentu capaian kurikulum itu, atau bisa kita katakan hikmah puasa, akan dapat dirasakan dengan tepat sasaran
jika kaum muslim melaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan syariat Islam. Di sini saya akan menyampaikan hikmah dari puasa. Bahwa di dalam kitab Jawahirul Bukhari karangan Syekh Mustafa Muhammad Imarah ada 6 keutamaan atau 6 hikmah puasa wajib Ramadan. Yang pertama tentunya la'allakum tattaqun. Di sini adalah hikmah yang pertama, kita menjadi orang yang bertakwa. Sekaligus sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali, saudara-saudaraku, para jamaah. Apa yang kita lakukan ini sesungguhnya adalah kita diarahkan, kita digiring agar menjadi pribadi yang bertakwa. Dan ini sebagai bukti ketaatan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah yang pertama. Jadi dengan selesainya bulan Ramadan ini diharapkan muncul ketakwaan. Terus selanjutnya kata Syekh Mustafa Muhammad Imarah bahwa yang kedua adalah ini hikmah dari fisik kita, jasmani kita, yaitu menyehatkan kembali tubuh dan mengistirahatkan dari aktivitas makan dan minum. Para jamaah rahimakumullah, ternyata di balik puasa ini ternyata ada orang yang meneliti apa ini kehebatan puasa. Dia melihat bahwa ketika binatang terluka saja, dia harus berhenti makan untuk menormalkan kembali kondisi-kondisi yang terluka. Begitu pula kalau kita melihat atau kita sendiri punya perangkat piranti handphone, kalau kita gunakan seharian full, tentu ini akan berdampak pada kerusakan komponen-komponen yang di dalamnya. Sehingga kita harus mengistirahatkan ponsel kita. Begitu juga dengan tubuh manusia. Jadi ketika kita berpuasa, secara otomatis sistem metabolisme akan beristirahat. Nah, di sini akan terjadi yang namanya mengurangi detoksifikasi. Nah ini, jadi peleburan, penghancuran yang namanya racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, saking hebatnya puasa ini, di negara Jepang ada seorang peneliti. Meneliti bagaimana khasiat orang yang berpuasa di tubuhnya. Sehingga dia mendapatkan Nobel karena tersebut. Yaitu Yoshinori Ohsumi. Nah, Nobelnya itu dia mengangkat dengan istilah autofagi. Apa itu autofagi? Autofagi adalah suatu proses mekanisme pembersihan diri dengan mengistirahatkan, tidak makan dan minum dalam kurun waktu tertentu. Masya Allah. Jadi seorang non-muslim ingin mengetahui di balik apa itu sesungguhnya yang diwajibkan berpuasa oleh umat muslim. Ternyata luar biasa. Jadi untuk tubuh, ya, jadi ketika kita melakukan puasa, banyak sekali hal-hal yang baik kita dapatkan. Termasuk kadar gulanya menurun. Nah, ini dengan kadar gula menurun, otomatis hormon insulin juga menurun. Nah, akan semakin sensitif cara kerjanya. Itu yang kedua. Jadi luar biasa. Jadi kita harus yakin bahwa perihnya perut kita, dahaganya kerongkongan kita ternyata luar biasa. Banyak sekali manfaat kesehatan yang ada dalam tubuh kita. Poin yang ketiga, hikmah dari puasa adalah melatih disiplin dan tertib. Nah ini
para jamaah Tausiah Ramadan SIT Granada, kita ketika bulan Ramadan, kita berdisiplin ketika kita ingin makan. Semua ada jam, ada waktunya yang telah ditentukan oleh syariat. Kita sahur sebelum azan subuh berkumandang. Kita buka setelah azan maghrib berkumandang. Itu waktu kita harus disiplin. Itu mengajarkan kita nantinya menjadi pribadi yang disiplin. Sehingga kita akan menjadi muslim yang hidupnya tertib. Ini yang penting. Jadi hikmah dari puasa luar biasa. Jadi selain kesehatan tadi, ternyata menumbuhkan rasa disiplin kita. Kita tidur yang biasanya larut malam setelah taraweh, kita tadur dan sebagainya, kita istirahatkan tubuh kita bangun lagi jam 3 atau setengah 4. Masya Allah. Kedisiplinan ini ketika selama 1 bulan dilakukan, akan membawa efek kepada kehidupan kita. Bahwa kita harus mentaati waktu-waktu yang sudah disepakati. Ma'asirul jamaah SIT rahimakumullah. Ini. Jadi poin ketiga adalah melatih disiplin dan tertib dalam hidup. Untuk selanjutnya adalah apa hikmah yang terkandung selanjutnya ketika kita berpuasa? Sikap sosial terhadap sesama. Nah, di sini adalah yang kita rasakan sejak terbit fajar hingga menjelang maghrib, kita merasakan yang namanya lapar luar biasa. Kita merasakan yang namanya haus luar biasa. Kita, di dalam benak kita pasti ada keinginan juga. Keinginan, ternyata keinginan itu tidak bisa kita penuhi. Kenapa? Karena dengan faktor keimanan tadi. Karena kita ingin puasa sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan lapar itu, apa yang kita rasakan haus itu menimbulkan ketajaman intuisi kita dan kepekaan sosial. Kita akan berpikir bahwa bagaimana orang-orang yang secara ekonomi kehidupannya di bawah garis kemiskinan, yang makan terkadang sehari belum tentu. Timbullah kepekaan kita, bagaimana rasanya kalau kita lapar. Sehingga hikmah dari puasa ini akan memberikan kita kesadaran bahwa kita harus berbagi kepada sesamanya, kepada yang membutuhkan kita. Itu hikmah yang keempat dari kewajiban puasa Ramadan. Selanjutnya adalah hikmah berikutnya, ikhlas dan sabar. Ini luar biasa ya para jamaah. Kenapa kita harus ikhlas? Karena yang namanya makan dan minum, manusia membutuhkan nutrisi untuk beraktivitas. Tapi dengan keikhlasan itu kita kuat menahan. Dan kita akan menjadi sabar dalam menghadapi hal-hal tersebut. Kita tidak lelah. Kita kuat, aktivitas kita normal dari pagi sampai sore. Padahal kita merasakan juga lapar dan haus, tapi dengan keikhlasan dan sabar, itu poinnya. Kita menjadi kuat. Nah, kita akan menjadi pribadi muslim yang luar biasa. Ini hikmahnya. Dari pagi sampai sore kita melakukan aktivitas, bekerja, kita mengeluarkan energi, kalori yang dikeluarkan. Tapi karena dengan ikhlas mengharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala, semuanya menjadi ringan, semuanya menjadi indah. Begitulah para jamaah SIT, THR SIT rahimakumullah. Poin yang terakhir adalah menghadirkan rasa rindu untuk melakukan hal-hal kebaikan. Ini poin terakhir, hikmah dari puasa. Kenapa melahirkan rasa rindu? Kita tahu di bulan Ramadan ini, kalau kita melihat di sudut-sudut
eh, misalnya tempat peribadatan masjid ya di daerah kita yang tadinya sholat berjamaah sedikit di bulan Ramadan luar biasa. Yang tadinya sholat hanya setengah shaf ya ini bisa bersop-sop bahkan sampai mendirikan tenda untuk menyiapkan orang yang ingin sholat taraweh. Jadi Ramadan ini menghadirkan rasa rindu kita yang biasanya kita baca Al-Quran terkadang lupa dalam sehari, ini kita mentargetkan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan pahala Allah lipat gandakan. Ada keistimewaan khusus di bulan Ramadan sehingga umat muslim berlomba-lomba dan rindu akan hal kebaikan. Kita lihat ketika bulan biasa tidak seramai itu masjid-masjid atau di jalan-jalan sore hari biasa saja. Ini luar biasa, banyak kepekaan sosial yang masyarakat takjil gratis atau membuka bersama gratis. Hal-hal kebaikan yang dilakukan. Banyak sekali. Sholat tarawih, qiyamul lail, tadarus dengan targetnya, kajian, dan sebagainya. Ini adalah bulan yang menghadirkan rasa rindu kita untuk berbuat kebaikan. Masya Allah, jamaah SIT THR Ramadan 1443 Hijriah. Jadi di dalam kitab Jawahirul Bukhari karangan Syekh Mustafa Muhammad Imarah terangkum hikmah-hikmah puasa demikian. Semoga kita yang menjalankan ibadah puasa ini bisa mendapatkan hikmah-hikmah yang tadi saya sampaikan. Dan kita bisa menjadi pribadi muslim yang paripurna. Itu. Jangan sampai puasa kita menjadi puasa yang tidak bermanfaat. Yang hanya kita mendapatkan sedikit sekali pahala. Kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan berlomba-lomba kepada hal kebaikan. Jangan sia-siakan. Ibarat kalau sekolahan tadi, bulan Ramadan dari 12 bulan ini adalah sekolah favorit. Ini adalah bulan favorit. Yang harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga kita akan mendapatkan hikmah-hikmah tersebut. Yang pertama, menjadi orang yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyehatkan kembali tubuh kita sehingga kita bisa semakin semangat, berenergi, dan kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Selanjutnya adalah menjadikan kita lebih disiplin dan tertib, khususnya para siswa. Nah, ini jadi nanti ketika bulan Ramadan ini selesai, tunjukkan. Jadi antum-antum semua semakin disiplin, tertib, baik dalam hal apa saja. Kedatangan sekolah, pengerjaan tugas, dan sebagainya. Hikmah selanjutnya adalah sikap sosial terhadap sesama. Nah, ini efeknya. Jadi kita harus peka ya, terhadap orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya adalah ikhlas dan sabar. Ini menjadikan kita pribadi muslim yang ikhlas dan sabar dengan puasa ini. Ya, jadi kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi kata Rasulullah, orang yang paling kuat adalah bukan orang yang sekali pukul musuhnya jatuh, tapi orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Kita sabar. Poin terakhir adalah menghadirkan rasa rindu untuk melakukan hal-hal kebaikan. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan saja. Jadi akan kita bawa di bulan-bulan selanjutnya. Kebiasaan kita, aktivitas kita. Sehingga efek dari Ramadan yang kita lalui tidak hilang begitu saja seperti air yang menguap ketika diterik matahari. Terima kasih. Tetap semangat. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.